Kajian Tahdzibul Akhlak penyakit hati nomor 12 ya. Tahdzibul Akhlak ini tujuannya mentahdzib itu ya memelihara, menjaga akhlak dengan apa namanya ya, yang tujuannya untuk mendapatkan yang memiliki al-akhlakul karimah dan membersihkan al-akhlakus sayyi'ah. Nah, di mana akhlak itu muara dari khuluq. Nah, khuluq itu apa yang ada di dalam hati. Nah, ini kan penyakit hati. Kalau ada di dalam hati, maka itu akan menjadi khuluq. Pasti akan muncul, akan keluar menjadi amal, garis miring akhlak. Ya, sehingga kan untuk memiliki al-akhlakul karimah itu harus membersihkan khuluq yang buruk. Dan khuluq yang buruk itu adalah, ya itulah, semuanya penyakit hati itu akan menjadi khuluq yang buruk apabila ada di dalam hati. Nah, tanpa membersihkan penyakit hati, kalau tidak artinya kalau tidak membersihkan penyakit hati ada di dalam hati, mau tidak mau, suka tidak suka, itulah yang akan keluar menjadi amal, garis miring akhlak. Nah, sehingga untuk memiliki al-akhlakul karimah itu harus menghilangkan al-akhlakus sayyi'ah. Al-akhlakus sayyi'ah itu sumbernya adalah penyakit hati. Nah, sekarang ini sudah ke 12 nih ya, nomor 12 nih penyakit hatinya. Nomor 11 mah ya kabel ha pokoknya mah diurang teh. Nya kupur, nya bodoh. Ya kupur, ya bodoh, ya huburiasati dunyawiyah gitu kan, yang sudah kita kaji nya penyakit hati kan. Nomor 1 kupur, apakah kupurnya itu tidak beragama Islam atau kupurnya orang Islam? Kalau kupurnya orang Islam, garis besarnya adalah ini kupurnya orang Islam itu menganggap enteng urusan agama. Urusan agama dianggap sepele, penyakit hatinya itu kupur. 1, tak kupur. Kalau kupur yang bukan Islamnya ya, tentu bukan kita lah gitunya. Mereka yang orang-orang kafir paling parah sebetulnya itu penyakitnya. Nah, 1 kupur kan, 2 bodoh. Ah, ini yang lo baru tengah aku lah. Kan bodoh mah, mau sebut bodoh teh. Kedua, bodoh itu dalam arti tidak belajar. Ya, kalau tidak belajar akan pasti bodoh. Jadi 1 kupur, 2 bodoh, 3 huburiasati dunyawiyah teh ingin, ada keinginan gitu menjadi yang terdepan dalam urusan dunia. Keinginan itu kan adanya di dalam hati. Itu penyakit hati nomor 3. 4, senang dipuji. 5, tidak suka dikritik, tidak suka dicela. 6, i'tiqadul bid'ah. Ini sumbernya kalau ada amalan kan tidak ada amalan yang tidak ada amal. Ya, tidak ada amal yang tidak ada khuluqnya. Jadi kalau orang yang melakukan bid'ah, hatinya, di dalam hatinya itu pasti i'tiqadul bid'ah gitu penyakit hatinya. 7, taklid, ikut-ikutan gitu ya, tanpa ada gitu, katakanlah taklid itu ikut-ikutan saja tanpa ada tidak kritis itu ya. Makanya ya ikut-ikutan itunya hayu lah pokoknya mah, nggak pernah nanya mengapa begini, mengapa begitu, apa dasarnya gitu, apa landasannya apabila melakukan sesuatu, nggak pernah. Iya aja.
Ya taklid dan nomor 7, 8 ittibaul hawa, 9 riya. Yang nomor 9 riya, nomor 10 teh ujub. Ya 10 ujub ya. Yang ke 11 al-kibru garis miring takabur lah, kita lebih mengenal dengan takabur dah. Al-kibru, takabur. 12 sekarang al-gurur. Wah, ternyata ngeri penyakit al-gururnya. Kalau ada ini ngeri sebetulnya. Penyakit hati ke-12 teh panu 11 eta ke-11 aya kabeh di urang teh ieu teh. Pira keur ditambahan deui ke nomor 12. Timiti kupur bodoh nu tadi teh kalau ada yang memuji senang, aya nu ngritik marah. Eta penyakit hati eta teh. Ya taklid, ya apa namanya, ya ittibaul hawa gitu, ya ria, ya ujub, ya al-kibru, takabur. Nomor 12 lagi sekarang nih al-ghurur. Yang judulnya nih ya al-ghurur. Nih ini saya ulangi lagi nih ya yang bagian ini saya suka nih bagian yang ini dari baru awal sih kan ini ya. Yaitu kalimat al-maghrur. Orang yang kena itu oleh penyakit hati al-ghurur itu yang seperti apa orangnya nih ya. Orang yang kena oleh penyakit hati al-maghrur ini adalah orang yang menutup mata batin, menutup mata hati, menutup pendengarannya, menutup diri dari cahaya Islam. Sehingga ya buta berarti kan, sehingga tuli fattakhadzal hawa. Ini yang saya suka nih ya, orang yang kena oleh al-ghurur itu yang seperti ini. Fattakhadzal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Maka orang yang demikian tadinya yang menutup mata itu pokoknya jadi tidak melihat lah, apa merem itu, apa dihalangi dengan tangan atau bagaimana lah dari cahaya Islam. Sehingga inilah akibatnya fattakhadzal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Maka dia menjadikan al-hawa itu ya, pokoknya bukan Islam lah, apapun lah itunya, pokoknya bukan ajaran Islam, bukan dari agama Islam. Atau al-hawa ini sebetulnya lebih cenderung ke apa yang berasal dari manusia, bukan dari Allah. Kalau dari Allah itu Islam, ajaran Islam, agama Islam, ajaran Islam, aturan Islam, ketentuan Islam lah, itu yang dari Allah disebutnya al-haq kalau dari Allah. Ya kita melebar juga ini loh ya resep ya kalimat ya. Karena Allah kan seperti di surat As-Saff ayat 9 ayat 8 kalau salahnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus rasulnya. Arsala rasulahu bil huda, dibekali dengan petunjuk, wadinil haq, dan agama yang al-haq. Nah, maka yang dari Allah itu adalah al-haq. Kalau bukan al-haq, al-hawa dengan berbagai bentuknya, dengan semua ragamnya yang berasal dari manusia, pokoknya bukan dari Allah. Intinya ada dua. Berdasarkan kalau yang dari manusia yang ada pada diri manusia itu akal, rasa, gak akan keluar dari sana. Kalau yang berasal dari manusia paling menurut pikirannya, paling menurut perasaannya, di rasa-rasa siga nama gitulah pokoknya mah, dirasa-rasa, dipikir-pikir gitu ya, dirasa-rasa, dipikir-pikir. Itu yang menjadi dasar dari, atau kalau yang bukan dari Allah berarti dari manusia. Kalau berdasarkan perangkat gitu yang ada di dalam manusia, ya itulah dua, akal, rasa. Ainungguan ilham ting iraha tu ayana. Nah, atau nih al-hawa ini ya karena tadinya berdasarkan
dasar pertimbangannya adalah akal atau rasa. Nah, wujudnya itu berupa apa yang diinginkan oleh manusia dan disukai atau kahayang jeung karesep. Nah, orang yang kena oleh al-ghurur itu orang yang demikian. Orang yang menjadikan landasan dalam beramalnya itu adalah akal atau rasa. Nah, wujudnya itunya berdasarkan apa yang diinginkan atau yang disukai. Bahasa Sunda dan pas nama bieu tah ngeun ngaguguk kahayang jeung karesep. Dari Allah bukan? Ya pasti bukan. Karena itu dari dirinya gitu kan. Makanya bukan taat kepada Allah tapi mengikuti apa yang dari dirinya. Wasyaitona dalilan, dan menjadikan setan sebagai dalil. Karena setan itu paling mahir, pakar gitulah setan itu untuk membuatkan alasan bagi manusia untuk tidak taat. Manusianya tidak merasa bersalah gitu. Manusianya jadi tidak merasa bersalah padahal itu jelas bukan dari Allah. Kalau dari Allah pasti benar, mana ada yang dari Allah salah? Gak ada adanya. Apapun yang dari Allah itu nggak akan ada yang salah. Kalau yang dari manusia salah kabeh, yang dari manusia itu salah semuanya. Nah, tapi kan yang dari manusia ada yang sejalan dengan Allah. Apa benar? Bukan, kebetulan. Karena apa yang datang dari manusia itu levelnya itu zon, bukan yakin. Kalau dari Allah itu al-haq, al-haq itu yakin benarnya. Kalau dari manusia itu levelnya itu hanya sampai zon, karena manusianya sendiri sebetulnya tidak yakin bahwa itu benar. Kalaupun ternyata apa yang dilakukannya itu sejalan sesuai dengan al-haq yang dari Allah, ini bukan benar tapi kebetulan. Yang benar itu hanya yang dari Allah. Nah, ininya lebih tahu, saya ulangi sengaja tanya ya resep nih, saya suka nih kalimat ini nih. Al-maghrur itu intinya orang yang seperti ini, ittakhazal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Nah, orang yang kena oleh penyakit hati al-ghurur itu orang yang menjadikan al-hawa sebagai tuntunan hidupnya, kahayang jeung karesep. Yang menjadi tuntunan hidupnya itu ya bukan mengikuti tuntunan dari Allah kan, tapi mengikuti dirinya. Cek gaya nama mengikuti kata hati, emang benar hati jelema itu yang diikuti. Dalil tuh ikuti mah apa yang dari Allah. Karena seringkali apa yang dari Allah itu menurut penilaian manusia, bukan menurut penilaian manusia, bagi beberapa orang mungkinnya tidak sesuai. Apa yang dari Allah itu bagi beberapa orang tidak sesuai dengan kahayang jeung karesepna. Dah ngerenu salah mah jelema karena Allah tidak pernah salah. Nah, saya tanya sekarang yang ini bagian yang ini kan sekarangnya masih bagian ini zamul ghururi wa haqiqatuhu, buruknya al-ghurur dan hakikatnya dari al-ghurur. Yang pertama surat Luqman ayat 33 ini sudah nih ya, yaitu ayat fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sekali-kali kalian tertipu. Nah, kalau ini kata kerjanya di sini taghurrannakum. Janganlah kalian sekali-kali tertipu oleh kehidupan dunia, wala yaghurrannakum bilahil ghurur. Kalau ghurur itu apa namanya? Gurur kalau seperti ini nih. Ini dari katanya saja nih ya. Wudu itu artinya pekerjaan. Ya, orang melakukan wudu kan pekerjaan. Tapi kalau huruf pertamanya itu di fathah jadi wudu dan wadu.
Kalau wudu pekerjaannya, kalau wadu airnya. Nah kalau gurur itu seperti yang tadi, kalau gurur itu tertipu, kalau gurur penipu berarti. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah setan. Dua yang diwanti-wanti oleh Allah di dalam ayat ini, janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan sekali-kali menipu kalian untuk taat kepada Allah, si gurur, si rajanya penipu yaitu setan. Allah tambahlah sedikitnya mumpung ingat nih. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Karena di beberapa ayat kan Allah sudah menyebutkan al hayatud dunya, di sini kan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Emang kehidupan dunia itu apa? Di beberapa ayat, diantaranya ayat ini kan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Nu kitu tah dunia mah. Ya, jangan tertipu berarti. Dan yang paling hadis yang ini nih, ini sudah dalam kitab Burikok dulunya kita kaji tentang hadis ini. Ini hadis yang ini nih. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, ya karena dua-duanya juga kan ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, selesai gitulah, Allah selesai kita kata mungkinnya. Ketika Allah selesai menciptakan surga dan neraka, Allah memerintah kepada malaikat Jibril, coba lihat surga menurut kamu seperti apa. Malaikat Jibril kemudian melihat, masuk, katakannya masuk, melihat-lihat surga. Kemudian oleh Allah ditanya, bagaimana? Malaikat Jibril menjawab, mantap, muncul orang, wah enggak, pasti semua manusia menginginkannya. Ya, sekarang lihat neraka. Pergi ke neraka, lihat-lihat di neraka. Setelah selesai, bagaimana menurut kamu? Ternyata malaikat Jibril saja merasa ngeri. Ketika dia, bagaimana menurut kamu? Ngeri, itu melihat neraka itu ngeri. Dan malaikat Jibril mengatakan, saya yakin pasti semua manusia merasakan hal yang sama, takut, ngeri, pasti gak akan ada yang mau ke neraka. Nah itu surga teh. Surga dan nerakanya, hari surga tadi kumaha surga? Mantul lah pokoknya mah. Doayeuna mah. Surga teh kumaha? Wah, susah dilukiskan gitulah ya. Tapi malaikat Jibril mengatakan pasti manusia semuanya ingin ke surga. Dan ketika melihat neraka, pasti semua manusia gak akan ada yang mau. Kemudian ditutup itu kan, surga itu ditutupi oleh Allah itu dengan tirai yang ngaplah, dengan tirai. Disebutnya al-makarih tirainya. Kemudian neraka juga ditutupi. Tah ieu penutup teh ieu tah. Al-hawa, penutup tirai yang menutupi neraka nih ya, syahwat, al-hawa. Setelah ditutup, kemudian Allah memerintah lagi kepada Jibril, coba lihat sekarang bagaimana. Begitu melihat surga, yang terlihat kan penutupnya. Malaikat Jibril menjawab, wah saya khawatir, saya takut gak akan ada orang yang mau ke surga. Karena kan ya katakanlah seperti itu gambarannya ya. Yang terlihat apa? Al-makarih ini sesuatu yang tidak menyenangkan bagi manusia nih ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tepi kahayangan, sesuatu yang makarih mah manusia jadi benci, itu melihat tirainya itu manusia itu jadi benci. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, aku khawatir justru manusia nggak ada yang mau ke sana gitu, karena yang nampak adalah tirainya al-makari, sesuatu yang tidak disukai, dibenci oleh manusia.
Kemudian melihat neraka setelah ditutup nih dengan apa namanya tirai yang tirai penutupnya itu adalah syahwat. Nah, di mana syahwat itu kan ada pada manusia. Cocok artinya dengan diri manusia dengan kahayang jeung karesepna begitu melihat tirai neraka taeta itu nur sesuai dengan apa yang ada pada diri manusia mah. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, nah kau khawatir justru manusia itu akan berlomba-lomba ke sana. Karena yang nampak dari tirai neraka itu adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan kahayang jeung karesep jelema. Geus wayahna kalau teh tinggal we buktina. Kalau kita bayangkan begini, apa nanti ini nantinya? Apa nanti di akhirat surga itu ada tirainya nggak? Nanti di akhirat gitu surga itu ada tirainya nggak? Nggak ada. Katakanlah ketika seseorang yang tanpa hisab misalnya ya, tanpa hisab nih masuk surga, tanpa hisab. Atau setelah dihisab, hasil hisabannya itu ke surga. Nah ketika mau ke surga itu apa terlihat tirai nepi ka sabeuleun? Henteu, enggak. Ya apa nanti ketika akan masuk surga itu ada tirai gitu yang ternyata non kieu geuning surga teh. Enggak ada. Hadis itu menggambarkan di dunia. Hadis itu di dunia hanya untuk di dunia. Apa sih yang ini nih sebetulnya ya? Apa sih yang membawa gitu? Apa sih yang bisa membawa memasukkan seseorang ke dalam surga? Tak eta lain pikaresepeun jelema. Bukan yang disukai diinginkan oleh manusia. Tapi sesuatu yang membawa sesuatu yang menyebabkan manusia masuk neraka, tah jelema mah kadinya resepna. Tatireuna teh eta bukan nanti di akhirat. Ya bukan nanti di akhirat, gambarnya demikiannya. Sekali lagi misalnya nih baik seperti ini. Bagi orang yang masuk surganya tanpa hisab, ini artinya mereka begitu katakanlah nanti di akhirat itu ya mereka langsung saja menuju surga. Atau orang yang dihisab dengan hasil hisabannya ini adalah orang ini ke surga, kan mereka berarti kan akan menuju surga. Nah apakah ketika akan menuju surga itu ada tirai gitu yang terlihat nepi ka kitulah sugan mah naon surga teh kieu ieu tapi hayangan nepi ka geuleuheun. Bukan, nanti nggak ada tirai seperti itu di sana. Jadi hadis tadi yang menerangkan surga itu ditutupi tirai sebutannya al-makarih. Kalau neraka ditutupi dengan ya tirai, anggaplahnya tirai yang berupa syahwat. Ini maknanya untuk segala sesuatu yang akan mengarahkan, membawa, menuju, memasukkan seseorang ke dalam surga, ini bukan yang diinginkan, yang disukai oleh manusia. Yang sesuai dengan apa yang diinginkan jeung kahayang yang sesuai dengan kahayang jeung karesep jelema mata yang mengarahkan ke dalam neraka. Jadi kalau manusia nih seperti ini al-ghurur nih, pas gitunya ini ada kaitannya. Kalau manusia itu hidupnya seperti yang disebutkan di sini, ittakhadzal hawa qaidan. Orang yang hidupnya itu yang menjadikan al-hawa kahayang jeung karesepna sebagai tuntunan hidupnya, kemana sih mengarahnya? Ya kemana itu mengarahnya? Hidup demikian itu mengarahkan orang itu kemana? Ya ke neraka, sesuai dengan tirainya. Tapi segala sesuatu nih kebalikannya, segala sesuatu yang sebutan olehnya, segala sesuatu yang menuntunnya, mengarahkan, menuntun, memasukkannya ke surga itu tidak sesuai dengan al-hawa dirinya, tidak sesuai dengan kahayang jeung karesep. Padahal kita tahu kan, apa sih yang bisa gitu, yang bisa
membawa atau memasukkan seseorang ke surga itu apa? Satu sebetulnya taat kepada Allah, taat tapi kahayangan taat teh. Allah menyebut kalau dalam ilmu usul fikih itu manusia itu kan disebutnya makhluk mukallaf. Kan baiklah tuh apa usul fikih mukallaf jelema teh. Namanya gitu, manusia itu adalah mukallaf. Artinya apa? Mukallaf itu dibebani apa? Perintah ini, bahkan perintahnya juga keras, berani melanggar, Allah akan menyiksa. Itu beban bagi manusia teh. Makanya disebutnya makhluk mukallaf, yaitu dibebani, dituntut oleh Allah. Allah menuntut manusia begini, begitu, nggak boleh begini, nggak harus begitu. Itulah eta teh beban bagi manusia. Suka nggak? Tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri manusia itu. Tuh aya deui kaitan jeung nu masalah ieu teh aya. Pada diri manusia itu ada tulul amal namanya. Ini dalam kitab Burikok juga nih tentang tulul amal. Yaitu ada 3 kan, tulul amalnya manusia itu ada 3. 1 umur, ingin hidup lama, bahkan selama-lamanya di dunia, mung paeh jelema tidak mau mati. Ingin hidup lama, kewe karasa aya hayang maot teh lamun geus eueuh sasamana geus kolot pisan setelah tua gitu ya, kayaknya sesamanya sudah tidak ada semuanya. Ari ngobrol jeung ABG teh nyambung. Ngobrol jeung ABG harus teh nyambung atuh. Bahasana geus beda. Wih si Aki kepo, hai naon kepo teh cek Aki bener eueuh baheula mah. Barulah terasa bosan hidup teh. Sesama sudah tidak ada. Makan sudah banyak yang dilarang. Awak geus nyareri kitu kieu geus teu bisa, kakarawe karasa lain hayang salilana hidup di dunia teh. Tata tulul amal manusia itu ingin hidup lama di dunia. Padahal kan sudah tahu hidup itu dijatah dan tidak lama, tapi ingin lama, disebutnya tulul amal. Kalau orang yang demikian artinya dia akan lupa mati karena inginnya hidup lama. Kalau lupa mati akibatnya dia akan lalai juga mempersiapkannya akan lalai mempersiapkan diri menghadapi kematian dan setelahnya, bukan hanya kematiannya, dan setelahnya, setelah kematiannya itu harus apa? Itu harus dipersiapkan. Nah yang kedua, tulul amalnya tentang harta. Hayang nama dunya teh dileg-leg sorangan jelema teh kabeh gitu sebenarnya. Ingin harta sebanyak-banyaknya, makanya kalau di dalam surat Al-Humazah hanya kan disindir tentang harta itu yang ini yang yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan membuatnya abadi hidup di dunia. Muncik urang mah eta harta teh ingin harta sebanyak itu rek eta teh rek dahar kabeh meureun kalau teh moal. Ya ingin punya harta sebanyak itu muncik urang eta rek dahar kabeh moal pan isuk ke paeh meureun kalau teh at paneh teh. Atau minggu harap lah sekurang mah apa isuk ge pae ari eta harta dikumahakeun. Sementara kan ada hadis yang menerangkan bahwa apabila seseorang meninggalkan harta tidak dibawa. 2, tatulul amalnya tentang harta, ingin sebanyak apa gitulah angan-angannya, padahal dia juga sudah tahu, malah dia suka mengatakan rezeki sudah ada yang mengatur. Atuh ari sadar mah. Nah yang ketiga soal nubieu tah, yang terakhir soal tidak mau dibebani oleh Allah teh. Tidak mau diatur intinya. Tidak mau diperintah begini, dilarang begitu, tidak mau. Inginnya bebas. Ku urang hirup-hirup urang. Tah tulul amalna teh tidak mau gitu
Padahal kan disebutnya tadi manusia itu makhluk mukallaf, makhluk yang dibebani oleh Allah, oleh aturan. Harus begini, harus begitu. Dan inilah satu-satunya yang membawa manusia masuk ke surga itu adalah taat kepada aturan Allah. Karena mau tidak mau kan manusia itu disebutnya makhluk mukallaf. Rek setuju, rek ente cek Allah teh pokoknya mah saya tidak setuju gitu diatur, ditentukan oleh Allah. Saya ingin hidup bebas sesuka hati saya. Mau maneh cek Allah teh taat neraka gitu. Nah ini yang ittakhadzal hawa qaidan, inilah kalau dengan kaitan yang barusan ini yang kena oleh tulul amal yang ketiga. Yang diikuti itu adalah keinginan dan kesukaan dirinya. Kahayang jeung karesepna bahasa Arabna hawa nafsu. Hawa teh al hawa kahayang jeung karesep, nafsu teh diri sendiri. Itu teh hawa nafsu teh artinya demikian. Di orang mah disebut mengikuti hawa nafsu itu menurut ngamok. Padahal mah hirup ngagugu nu dituturkeun yang diikuti kok idan teh yang dijadikan tuntunannya itu hawa nafsu. Kahayang jeung karesepna sorangan, artinya dia tidak mau taat, tidak mau mengikuti apa yang Allah tetapkan. Nah, karena seperti itu kondisinya, manusia itu kan makhluk mukallaf, dalam arti dibebani. Salat teh beban untuk manusia, mah ada kayak ngomong. Diperintah saum beban eta teh. Emang aya nu resep saum dah henteu. Tapi kenapa kita mau melakukan kan? Karena Allah memerintah dan kita taat. Ari ceuk hayang jeung karesep mah boro-boro saha nu hayang saum, saha nu resep saum jeung lapar jeung naon. Biasanya ge pan isuk-isuk jam 7. Nasi kuning disangguan. Terus berang gitu Pak. Nasi Padang disangguan. Kan itu jadi tidak ada kan? Karena mengikuti taat kepada Allah ketika Allah mewajibkan saum. Inti ada pada dasar nama. Tapi kahayangan teu hayang gitu saum teh. Nya teu hayang beresep. Nah, ini sebetulnya yang membawa manusia masuk ke dalam surga itu intinya sebutannya boleh hanya satu, taat kepada Allah. Taat itu yang akan membawa ke surga. Tapi kan ketaatan itu bertentangan dengan kahayang karesep dirina. Karena pada diri manusia itu ada tulul amal tentang kebebasan, yaitu ingin bebas. Tadi sih kalau umur ingin panjang, kalau harta ingin banyak. Tulul amal ketiga itu ingin bebas, tidak mau diatur. Sehingga banyaklah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini mereka merasa bebas, hidup itu terserah mereka. Bahkan sampai kepada urusan bertuhan, terserah mereka. Ya, contohnya orang-orang jahiliyah, mengapa mereka menyembah berhala? Kumaha urang cek waranehna teh. Sebenarnya kita buat berhala. Menyembahnya kapan? Terserah kita. Menyembahnya dengan cara bagaimana? Kumaha urang ya ada berhala maternitas ternyarek genah cek waranehna mah gitu teh. Ya, bahkan sampai kepada urusan bertuhan nih. Urusan bertuhan mereka itu mengikuti kahayang jeung karesep nah selera nah. Patungnya mau sebesar apa? Kumaha urang. Eta jelema teh hayang kitu tah. Hayang ngisel kumaha urang lah hirup urang kumaha urang. Tidak mau dibebani. Tidak maunya dibebani oleh apa namanya sebutnya yang ditetapkan itu yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Padahal yang membawa manusia bisa masuk ke dalam surga itu adalah
taat kepada Allah. Tak ieu al makarih teh nu kitu, taat teh tepi kahayangeun. Taat mah hoream. Ya, tidak sesuai lah pada intinya ya. Ketaatan kepada Allah itu tidak sesuai dengan kahayang jeung karesepna. Tapi kalau lepas dari itu, benar-benar murni mengikuti kahayang jeung karesep, wah eta mah mesin rek saminggu ge dijalani. Saminggu ge dijalani sapoe saputing ge hayu. Karena hayang, karena resep. Ya contoh nawe misalnya nya kalau mau membanding-bandingkan naonnya nusok ngamplang teh nu nguseup nu ngamplang mah. Ya nu nguseup nu ngurak gersok mun ngurok. Emang aya nu nguseup sajam? Moal aya moal sok tingali lah. Berangkat pagi-pagi balik maghrib. Sekapeung mah sampai maghrib kan masih kurang, ganti kukumpulna ku RCTI teruskeun nguseup teh, hitung waktu ya mah berapa lama, dah hayang dah resep kan itu kan, bandingkan dengan pada sarua diuk pagaweana mah, bandingkan dengan maca Quran sok mun ti isu nepi ka maghrib kurang keneh ya waktu teh teruskeun make RCTI maca Quran ge lah ngarasa wae hurung atuh make RCTI maca Quran ge alah maca Quran mah satengah jam menililah menililah teh maca Quran mah satengah jam ge nah hanya dasar wae nguseup diuk maca Quran diuk sok geura maca Quran mah di imah make AC da nguseup mah kapanasan panas kahujanan jibrug make jas hujan atuh nguseup ge eta mah contoh tah kitu ari ngagugu kahayang jeung karesep mah berjamaah wae salat tarawih lila emang sabar emang tarawih teh tiba da isa nepi ka rek sahur gitu henteu. Berapa lama sih orang taraweh? Da imam kira-kira tuh. Tapi anggar gitu. Hayo we dehem mamum teh dehem deui nu belah ditu dehem nu belah ditu teh nyerag. Lillah. Lillah. Sajam pirage. Tah eta tepi kahayangeun, tepi karesepeun. Tapi kalau ngagugu kahayang jeung karesep nu touring sok nu naik sepeda. Ke Pangandaran ya, gitu teteh cing teh nu sasepedahan teh ke Pangandaran di Bandung ke Pangandaran naik sepeda berapa lama sih di jalan 12 jam dari jam 6 pagi sampai di sana jam 6 sore dijalani nah dah resep apalagi ditambah di jalannya mengalami apalah gitu jadi kebanggaan semakin itulah semakin resep kecelakaan eta mun teu kitu mah paeh saya teh kebanggaan nu kitu teh lineling hampir modar maneh cek urang teh lain sadar ngadon jadi kebanggaan. Nah itulah tirai penutup neraka manusia akan menuju ke sana itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril manusia itu akan menuju ke sana. Malaikat Jibril kekhawatirannya setelah ditutup tirai neraka itu setelah ditutup dengan tirainya apa? Tayyib tirai nanti al-hawa asyahwat. Malaikat Jibril mengatakan aku khawatir justru manusia itu berlomba-lomba ke sana. Entar cek Allah teh yang ngusuk tinggal buktina. Benar kan itu untuk taat itu berat. Untuk ketaatan itu berat, ketaatan itu bukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan manusia kecuali orang yang sudah kalau Ibnu Hajar al-Asqalani saya ingatnya di dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis tersebut kecuali orang yang mampu mengoyak menyingkirkan tirainya katingali surga nu aslina.
Kecuali orang yang sudah mampunya gitu mengoyak, mengurai tirai penutup neraka, nggak mau pasti ke sana. Nggak akan mau, idealnya katakanlahnya, nggak akan mau sedikit pun, sekali saja, idealnya demikiannya, tidak akan mau sedikit pun sekali saja apa yang dilakukannya itu karena mengikuti kahayang jeung karesep. Tidak mau kalau apa yang dilakukannya itu bukan ketaatan kepada Allah. Tapi malah aya nu sanggup gitu teh moal. Makanya kan selalu saja kan, bukan selalu, makanya manusia itu pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kecuali Rasulullah SAW kan dimaksum. Nah kalau Rasulullah SAW dijaga oleh Allah, bisi we mengarahkan tempat tirai neraka tuh syahwat dan al-hawa mah. Nah oleh Allah dijaga, maka hidup Rasulullah SAW itu seluruhnya total. Rasulullah SAW hidupnya itu hanya diisi dengan ketaatan, makanya nggak ada dosa Rasulullah sedikit pun nggak ada. Semua langkahnya itu mengarah ke surga, tidak ada yang mengarah ke neraka. Ada hadis tadinya, tirainya itu bukan nanti setelah, katakanlah setelah kita ke akhirat, nyawa geuning surga tertutup tirai, bukan di sana. Hadis itu untuk sekarang di dunia. Apa sih penutup surga? Al-makarih, sesuatu yang tidak disukai gitu oleh manusia, tidak disukai, malah nu resep jelema teh. Nah, sementara yang membawa dan memasukkan seseorang ke surga itu apa? Taat kepada Allah. Taeta berarti al-makarih nanti. Ketaatan itu bukan sesuatu yang disukai oleh manusia. Hoream karena taat mah. Naon alasan nama hoream nama? Ini hoream gitunya untuk taat, melakukan ketaatan itu hoream. Nyebab hoream namanya tunuh, tiris, capek. Nah, udah pokoknya tapi kan jadi hoream melakukan ta'ata al-makarih. Itu yang harus disingkap, disingkirkan. Karena kalau tetap saja surga itu tertutup oleh tirainya, nggak akan ada manusia, nggak akan mengarah ke sana. Karena tidak terlihat gitu gambarannya, karena tidak terlihat surga yang sesungguhnya seperti apa. Nu ayatin hoream nah teka tingali da surga nama. Padahal ketaatan itu yang membawa seseorang ke dalam surga. Ya bukan sekarang ya, bukan sekarang, bukan nanti. Hadis tadi menerangkan surga ditutup oleh tirai al-makarih namanya. Al-makarih tekan sesuatu yang dibenci, makruh. Makarih makruh, sesuatu yang dibenci oleh manusia. Makanya pada dasarnya emang aya gitu nu resep salat moal aya. Emang aya gitu nu resep saum moal aya. Emang aya nu resep sedekah kapaksa kabeh ge. Kecuali yang sudah bisa menyingkap tirainya, surganya terlihat, surga yang sesungguhnya terlihat. Sebutlah sekarang ya, surga yang sesungguhnya terlihat. Pasti hidupnya akan mengarah ke surga. Sementara al-makarih ini, al-makarih, syahwat, al-hawanya, itu kan penutup tirai neraka. Singkirkan coba berarti ayeuna sekarang singkirkan ittibaul hawa. Singkirkan hidup itu mengikuti kahayang jeung karesep. Eta teh tirai penutup neraka. Kalau itu disingkirkan katingali ke surga. Neraka yang sesungguhnya mana ada yang mau ke sana. Nah ternyata gitunya orang yang seperti itu, nih menurut itu kalimat yang tadinya, orang yang kena oleh penyakit hati al-ghurur itu adalah ittakhadzal hawa qaidan. Orang yang menjadikan al-hawa sebagai tuntunan hidupnya. Kahayang jeung karesep itu tuntunan hidup nanti, nu dipigawe nanti. Contohnya lebih hari nu sasapedahan di Bandung ke Pangandaran, coba landasan amalnya apa? Kan sasapedahan ti amal. Landasannya apa? Resep kan? Emang taat gitu sasapedahan Bandung Pangandaran? Oh, dalil. Mana dalilnya? Kudu sasapedahan di Bandung ke Pangandaran? Oh, dalil bukan ketaatan berarti yang dilakukannya.
Total hawa teh. Terus kemudian kan di atuh di jam genep isuk-isuk ke jam genep sore itunya katanya sih kalau ya apa nama naik sepeda gitu Bandung Pangandaran teh 12 jam. Kan di perjalanan itu kan ada sholat zuhur kemudian tengah hari, kemudian ada sholat asar. Bagaimana nih nasib sholatnya? Rek sholat bener kumaha dalam kondisi capek geus ngaboseh ti jam genep terus lohor kudu sholat demal bener sholatna ge. Sigana terek sujud dengan ti jongklok da cangkel suku teh nyeri atuh dipake ngaboseh atuh genep jam. Pas rek sujud ti jongklok meureun. Nya ari bagian kataatan nama jadi kitu tah akibatna. Tadi nama taat burun, tadi nama gitu, tadi nama salat lah, ya tadi jam 5 sih pas asar teh, sia udah rewas teh ata, si genung ngusup hayo gitu, adan kadenge padahal mah, dulu gitu, jam setengah 5, jam 5, kakara rewas, aduh can asar, aduh, asih tuh ayo mau ngapain gitu, betong rewas saya nenggeuleuk. Juga api ruas gitu, mun gitu, kakara ngalaman gitu, ya mau ngapain geda gitu, aya adan ge hare-hare jam 5, aduh, tapi ai pemain sinetron masih gak wae sih, ai pemain sinetron masih gak wae gitu nanti, si gana tuh si aja betul, si gana butuh, aduh ruas, nepi ka sararea percaya gitu, mana nanti kakara harita. Wah, pek di berita lah, wah, saya temu ngalaya adan di hari-hari, coba itu tepugu, coba lega. Tapi eta pemain sinetron mah ada actingna loh. Yang kedua surat Al-Hadid ayat 13-15, cukup panjang nih ayatnya nih. Ayat kedua berarti ini tentang buruknya al-ghurur. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu, pada hari nanti ini menggambarkan nanti ini di akhirat nih. Jadi pada waktu ini nanti di akhiratnya orang-orang munafik dan orang laki-laki, orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naktabis min nurikum, tunggulah kami ingin mengambil cahaya kalian. Iya nanti ada hadis yang menerangkan begini, karena ada berdasarkan hadis ini diantaranya nih, orang yang memelihara sholat, memelihara, menjaga, menegakkan sebutannya kan, karena perintahnya juga kan aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Nah orang-orang yang menegakkan itu memelihara, menjaga gitu, menegakkan sholatnya, nanti di akhirat akan punya bukti. Faka akan lahu yaumal kiamati burhanan wa nuron wa najatan. Itunya salah satu hadis menerangkan demikian. Nah bagi orang yang memelihara, sebutannya memelihara, menjaga, menegakkan sholatnya, maka nanti di akhirat dia akan punya bukti. Burhan itu bukti lahnya, burhan terlihat akhirnya nyebut burhan lain burhan 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 lain burhan kamu burung hantu burhan bukti, wanuron dan cahaya. Sebutannya demikiannya, nanti di akhirat itu akan memiliki cahaya. Nah salah satu hadis ini menerangkan seperti ini. Seperti apa sih cahaya yang dimiliki oleh seseorang nanti di akhirat? Nah digambarkan ada cahaya di depannya, ada cahaya di sebelah kanannya, di sebelah kirinya. Anggaplah jadi begini, kalau ada cahaya kan jadi terang. Nah karena terang maka ketika melangkah itu kan jelas kan, cek orang metincakeun teh katingali kan. Nah ini orang-orang munafik seperti ini nih, pada hari, pada waktu nanti di akhirat nih, orang-orang munafik
baik laki-laki ataupun perempuan, mereka berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami, karena mereka tidak punya cahaya. Ya tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Nah, kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahayamu sendiri. Ya, kembalilah ke belakang dan ya carilah cahaya untuk kamu sendiri. Lalu di antara mereka tadi disebutkannya orang munafik kepada orang yang beriman. Nah, lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang ada pintunya. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya ada azab atau siksa dari Allah. Nah, ayat 14-nya orang-orang munafik memanggil, ini terjemahan saja nih panjang ayat ini ya. Orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman, bukankah kami dahulu bersama kalian? Mereka menjawab, benar, tetapi kalian mencelakakan diri sendiri dan kalian hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ayat dan ditipu. Ini al-ghururnya yang ini nih ya. Dan kalian itu ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan itu datang memperdaya kalian dari ketaatan kepada Allah. Nah ini ya bagian ininya, angan-angan kosong. Kalian ditipu oleh angan-angan kosong. Nah, angan-angan kosong itu yang mana? Dunia. Angan-angan kosong itu apa yang menurut angan-angan sih ya? Menurut angan-angannya, wah mun kieu resep, mun kitu resep bahagia gitu tah. Apabila begini, apabila begitu, itu akan resep cek orang Sunda mah, resep lah pokoknya gitu teh. Bahagialah gituan teh. Tak apa betul itu yang seperti itu bahagia. Tak katipu kudu karar itu. Contohnya manu naik, sekarang ini wahana permainan banyak ke. Wahana permainan seperti nanti roller coaster. Terus aya di slingshot. Istana boneka. Terus aya ayun-ayunan ka jurang nggak ditu teh. Di tebing gitu. Jadi kalau ditu teh mun labuh teh ka jurang lah gitu. Kan sensasi. Sensasina pas ongkok itu tapi bari make tali pengaman gitu. Percuma atuh cek urang teh make tali pengaman mah atuh sensasina naon. Beuing teu nyepengan ge kalep beda mau labuh. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang sambil selfie gitu kan. Naik slingshot gitulah anu kitu atau roller coaster sambil selfie. Sebelum digerakkan mah hareureum jeung baturna. Begitu digerakkan ada yang pingsan. Engko senang cari kikituan teh kumaha ieu teh. Ada yang pingsan gitu, kelepak we. Pas geus eureun teh kakara we. Hudang, ayo sugan teh senang jaba ngadon utah jeung lieur nepi ka pingsan. Eta angan-angannya kan resep bahagia gitu teh banyak ya. Tambah sok lihat ada tayangan videonya yang demikian. Jadi dia sendiri yang pasang kameranya. Begitu mulai ngejerit pan tuluy pingsan keseureun. Keseureun utah. Ongko senang aja ngadon gering geuningan. Eta angan-angan kosong teh kenapa? Berarti kan kebahagiaan itu dicari sendiri, dibuat sendiri acaranya. Buktinya banyak yang seperti itu. Dan banyak yang celaka. Eta yang lupa pasang tali pengaman, begitu dilemparkan, tadi nama lo bagaya teu nyepengan padahal tali pengamannya can dipasang, labuh paeh. Apa yang seperti itu bahagia?
Eta tersebut mereka itu ditipu oleh angan-angan kosong. Padahal Allah itu menjanjikan kebahagiaan. Allah itu kan menjanjikan kebahagiaan bagi manusia. Karena Allah juga tahu manusia itu ingin bahagia. Ya Allah menjanjikan kebahagiaan. Nah manusia hanya kepercaya. Ini orang-orang munafik kan, mereka malah mencari sendiri. Tentu ini akibat di akhiratnya ya seperti inilah diantaranya. Mereka hidup di akhirat loh ya. Mereka hidup di akhirat dalam gelap. Sampai mereka itu tadinya mengikuti orang yang beriman. Tunggu kami ingin mengambil cahayamu. Kata orang yang beriman, sorry. Kata yang beriman, punten. Cari aja sendiri itu kan, kembalilah ke belakang, cari cahaya untuk kamu sendiri. Ya dulu kan kita bersama orang yang beriman, kemudian dipisahkan oleh Allah. Ya, dipisahkan oleh Allah dengan satu dinding pemisahnya, di mana di satu bagian orang-orang yang beriman dipenuhi dengan rahmat Allah, sementara bagian orang-orang yang munafik itu di luarnya ada azab. Nah, orang-orang munafik memanggil orang yang beriman, ya bukanlah dulu kita bersama. Mereka menjawab, nah kamu malah mencelakakan diri sendiri dan meragukan. Nah, iya kan, padahal Allah menjanjikan kebahagiaan. Mereka meragukan janji Allah. Di ayatnya demikian ya, mereka kalian itu malah mencelakakan diri sendiri dan hanya menunggu serta meragukan janji dari Allah, dan kalian itu ditipu oleh angan-angan kosong. Tayyib bagian al-gurur namun eta. Kalian itu ditipu oleh angan-angan kosong. Nyata angan-angan kosong itu nong cek rasa jeung pikir dirina nu kieu nu alus teh, nu kieu nu bener teh, nu kieu nu matak genah, nu kieu matak bahagia. Upit kabeh gitu mah. Upit ya mah gitu mah. Mereka ditipu oleh angan-angan kosong sampai datanglah ketetapan dari Allah, yaitu kiamatnya. Dan setan ya, si penipu tadi sama dengan di surat Luqman, dan setan datang memperdaya kamu untuk taat kepada Allah. Nah, ayat ke-15-nya, maka pada hari ini, nah makanya ini mengisahkannya, ayat ini mengisahkan nanti nih seperti ini yang terjadi pada mereka pada hari kiamat. Maka hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian maupun dari orang-orang kafir. Tempat kalian adalah di neraka, dan itulah tempat kamu. Dan itulah seburuk-buruk tempat terakhir bagi manusia. Nah di ayat itunya ada al-gururnya tadi, yaitu tertipu oleh angan-angan kosong. Angan-angan disebutnya angan-angan mah ya itulah apa yang dirasa-rasa, cek jelema mah dipikir-pikir, nuka rasa nuka pikir, inilah yang tadinya yang akan mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan. Mereka menjanjikan, mereka meragukan janji Allah. Padahal intinya kan Allah menjanjikan kebahagiaan kalau mau taat. Makanya di akhir ayat 14 tadi diperdaya oleh setan untuk taat kepada Allah. Padahal Allah menjanjikan kebahagiaan kalau mau taat. Ini akibatnya, artinya ini kan soal keburukannya. Inilah buruknya al-ghurur. Jelasnya pastinya amat sangat buruk itu al-ghurur teh. Berdasarkan ayat Al-Hadid barusannya ayat 13-15 sangat jelas. Yang intinya nanti di akhirat akan celaka akibat dari al-ghurur, tertipu oleh angan-angan kosong. Nah, di mana angan-angan kosong itu muncul dari dirinya, yaitu menurut dirinya yang nikmat, senang, bahagia itu yang seperti ini. Padahal Allah sudah menyebutkan. Itu yang akan membuat manusia bahagia itu apa? Ikuti coba yang diterangkan oleh Allah.
Apalagi yang bukan apalagi sih ini yang kemarin walah tuh kudu panjang di itu jam biro. Jam tes kudu rusuhan wah itu. Ini nih yang tentang halawatul iman. Halawatul iman halawah itu kan manis, nikmat. Nah itu sebetulnya beriman itu nikmat. Artinya merasakan kenikmatan, bahagia beriman deh. Tapi kan untuk sampai ke puncak berartinya dari yang namanya iman itu adalah pada akhirnya gitu, kalau orang beriman pada akhirnya akan merasakan ternyata beriman itu nikmat, beriman itu bahagia. Nah tahapannya kan jelas karena merasakan nikmat manisnya bahagianya beriman itu muaranya akhir dari beriman. Nah, ternyata kan tahapannya harus dijalani. Aya nu kakarasa tengah gitu sudah gini saya buahannya itu acan amis atuh gumading keneh mah. Harus itunya sampai terakhir dan pasti. Nah ini yang Allah janjikan ya melalui sabda Rasulullah SAW, halawatul iman, manis, nikmat, bahagia beriman deh. Itulah kenikmatan hakiki bagi manusia. Kalau manusia kan tidak tahu dirinya sendiri. Apa bikin jelema nipu ka dirina sorangan ge nu kieu nu bahagia teh. Pancek dirina teh nu kieu nu bahagia mah naik roller coaster jeung mayarna mahal teh. Nya bahagia. Teu kan kadang pingsan tah kadang utah. Angan-angannya kan bahagia kan kalau naik yang seperti itu. Ini untuk bukan semuanya sih, ada orang yang demikian. Tadinya kan makanya naik itu kan ingin bahagia. Ingin ningali berenang tayangan, ningali batur rek eta ngajerit meni resep teh sigana teh. Ternyata begitu manehna cobaan kakara ge maju saeutik geus kalepak. Pingsan. Baru bahagia, turun deh utah dasup angin. Aduh itu bahagia aku mah eta angan-angan nipu geuningan. Siapa sih yang menipu? Dirinya, karena sebelumnya kan menurut dirinya itu bahagia. Kan tertipu angan-angannya sendiri. Makanya itibaul hawa teh ngaguguk hayang jeung karesep tah kahayang jeung karesep memberi angan-angan kepada manusia bahagia garesok kalau saya dituturkeun ceuk si kahayang jeung karesep. Seolah-olah demikian lahnya kahayang jeung karesep teh ka jelema teh ikuti saya kamu akan berbahagia. Setelah diikuti sup angin bahagia. Henteu. Allah menjanjikan kebahagiaan. Wah banyaklah ayatnya nuzalikal fauzul azim. Itu kebahagiaan itu teh. Banyaknya ayat yang kurang lebih demikian. Allah menjanjikan kebahagiaan. Kalau Allah menjanjikan sesuatu pasti. Karena nih tadi kan di ayat ini bunyinya seperti ini. Apa sih yang dikatakan orang yang beriman kepada orang munafik? Benar kalian dulu bersama kami tapi kamu malah mencelakakan diri sendiri. Yaitu hanya menunggu, meragukan janji Allah. Kita meragukan janji Allah. Emang Allah menjanjikan apa? Bahagia. Allah menjanjikan manusia pasti berbahagia. Tapi mereka kan meragukan. Karena mereka meragukan janji bahagia dari Allah, maka mereka mencari sendiri kebahagiaan. Berdasarkan apa? Kahayang jeung karesep. Eta justru bagian al-gurur nama dari ayat 13 ayat 13 15 14 15 ta bagian eta al-gurur nama di mana ayat ininya di dalam kitab Tahdzibul Akhlak ini dijadikan ayat itu untuk judul buruknya al-gurur. Kenapa Allah menjanjikan tidak dipercaya? Mereka ini kalian meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong. Angan-angan itu dari siapa? Ya angan-angan itu angan-angan diri masing-masing kan ya, berangan-angan. Tadi tipulah oleh angan-angannya sendiri sampai hari kiamat
sampai mati mungkin di sini kalaupun tidak sempat mengalami kiamat, sampai mati hidupnya itu hanya demikian. Dan setan telah memperdaya kalian dari taat kepada Allah. Padahal bahagia hakiki, bahagia yang sesungguhnya itu apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena seperti ini kan, iyalah, siapa sih yang lebih tahu terhadap seseorang, Allah atau dirinya? Yang lebih tahu terhadap manusia mungkin secara umum, yang lebih tahu terhadap manusia Allah atau dirinya? Dan jelema mah teu apaleun ka dirina sorangan ge. Tapi Allah tahu segala-galanya. Sampai yang ini kan ayat innallaha alimum bidzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia. Dan manusia mengeningan teu apal ka dirina gitu disebutnya jadi teu apal ka dirina. Manusia itu emang manusia tahu apa itu manusia gitulah meureunnan. Emang manusia tahu apa sih manusia, malah paleun da jelema mah. Kalau Allah tahu persis karena Allah yang menciptakannya. Begitu manusia itu mencari, katakanlah, oh itu sebetulnya yang diingat manusia mah. Begitu mencari kebahagiaan berdasarkan dirinya, geuning teu panggih cek Allah teh nya teu apal ka dirina sorangan ge. Tapi Allah menjanjikan begini karena Allah tahu persis manusia itu seperti apa, yang membahagiakan manusia itu apa, yang mencelakakan manusia yang bagaimana. Ini sudah Allah jelaskan. Hanya manusianya ayat ini tadi disebutnya kalian meragukan apa yang Allah janjikan. Dari neangan sorangan, dari ngagukah yang jeung karesep. Karasa sih mun tah gitu tah, itu cek orang yang beriman teh di akhirat teh karasa. Ya tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Wah, cek orang yang beriman teh dina dibikeun lagi ku Allah dicarekan. Datang tamu jeung dibikeun segala. Abong itu dicarekan ku Allah teh. Kemudian diberi pembatas. Tah geus kitu mah misah. Apa namanya yang diberi dinding pemisah tadinya di dalam disebutnya, di dalamnya ada rahmat, di luarnya ada azab. Itu akibat dari al-ghurur. Ya, akibat dari kalau di sini bahasanya meragukan apa yang Allah janjikan, mengikuti angan-angan, tetap mengikuti angan-angan apa yang dipikir, apa yang dirasa. Hanya justru itulah yang diikutinya. Tosilah berdua ayat nanya, tuh udah 2 hiji atau kumaha. 2 hiji. Ini ada satu hadisnya satu nih ya yang ada di sini tuh, tapi ini hadis ini juga kalau dijelaskan ya bisa lama juga nih, bisa panjang nih. Yang saya tungtung nama nu kieu tanya al-ghurur teh sukunu nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Eta pisan, bener pas pisan teh definisi nanti. Al-ghurur itu apa? Tenang, tentram, nikmatnya hati, rasa, nikmatnya hati, rasa dengan apa yang sesuai dengan al-hawa, dengan kahayang jeung karesepna. Itu tah disebutkeun aku al-ghurur teh. Teruslah ketika imannya ada hadisnya, kemudian penjelasan yang barusan juga tadi ini itu potongan kalimat sih. Al-ghurur tes sukunu nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Ya, al-ghurur itu adalah tentram, nikmat, nyaman, bahagianya hati dengan apa yang sesuai dengan kahayang jeung karesepna. Begitu disebut al-ghurur teh. Ini mah resep. Capek mah teu dirasa atuh ngabose 12 jam. Tadi sok da teu dirasa. Nah, da capek da resep. Gitu teh justru nikmat nyaman gitu tah. Nikmat bahagia kuno kitu teh eta al-ghurur. Semestinya ditambahan sedikitnya, semestinya ini kalau
orang yang sudah bisa tadi menyingkirkan, mengoyak gitu tirai penutup surga dan neraka, justru akan merasa tentram, nikmat, nyaman, damai, bahagianya itu berdasarkan apa yang Allah tetapkan atau ketika melaksanakan ketaatan. Itu sudah bisa berarti menghilangkan tirainya. Justru nikmat gitulah, terasa gitu nikmat. Pan halawatul iman tak gitunya. Halawatul iman itu rasa nikmat apabila melakukan ibadah, apabila taat, apabila beramal soleh, menikmat teh. Padahal aslinya kan al-makarih kan begitu teh. Justru asalnya pada dasarnya hal seperti itu bukan hal yang disukai, bukan hal yang disenangi, bukan hal yang diinginkan, disebutnya al-makarih. Asal nama ketaatan mah al-makarih, hoream. Tapi kalau sudah bisa mengungkap, menyingkap, mengoyak tirainya yang akan yang akan mendatangkan bahagia, nikmat mah apabila taat, karena taat itu akan membawanya ke surga. Mun hoream keneh kana ibadah teh, aduh kumaha atuh ari kieu mah yeuh. Kumaha tuh hoream keneh kana ibadah meureun pasti resepna kana hal maka kan itu. Mun kana ibadah hoream keneh berarti resepna kanu itu. Dengan dua jalan mah, jalan ka surga dan ka neraka. Lamun jalan ka surga hoream lantaran aslina kitu al-makarih teh tepi kahayangeun, tepi karesepeun da taat ka Allah mah ibadah mah nya we hoream. Berarti resepna ka ditu mengarah mun diajak hayu ka neraka tah paheula-heula. Pasti kitu nu hoream keneh kana ibadah mah. Contoh lah terakhir ya nya. Ini juga beberapa kalinya saya ungkap nih contoh ini luar biasa. Tentu ini sahabat, nah pasti luar biasa sahabat. Anas bin Nador. Anas bin Nador ini pamannya Anas bin Malik. Dia ini syahid, dia ini gugur di medan perang Uhud. Pada perang Uhudnya Anas bin Nador ini gugur pada perang Uhud. Ketika dia ini berangkat menuju perang Uhud, sangat terlihat semangatnya luar biasa, antusias gitunya, semangatnya luar biasa, sampai orang bertanya luar biasa lah gitu, memang demikiannya. Lalu ditanya kenapa sampai seperti itu, Anas bin Nadr menjawab, aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Tarik surga kamu mah. Sebutlah kamu ini namanya sebut tadi karena aku sudah mencium aroma surga. Kita sudah mampu menghilangkan ari perang hayang, ari perang pikaresepeun. Bukan mana ada orang hayang perang, semua orang juga ingin damai. Emang perang resep, bisa ada resep perang itu. Tapi ini Anas bin Nadr contohnya ya, dia ini sangat terlihat lah bersemangat, antusias gitu ikut berperang, sampai ada yang bertanya demikian, kenapa kamu mau ikut perang, kenapa sampai sedemikian antusias bersemangat? Jawabannya, aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini dan Allah takdirkan gugur, benar berarti tah menang surga. Karena orang yang mati syahid kan gak usah nanti kiamat, kan nunggu surga nanti. Orang yang mati syahid mau gak usah nunggu kiamat masuk surga, itu mereka sekarang sudah nih masuk surga. Bolak-balik sih, tapi belum sepenuhnya. Bolak-balik itu masuk surga. Atau serah ayat kedua berartilahnya surat Al-Hadid tentang buruknya al-gurur dan hakikat tadi judulnya kan. Jadi nah nu kitu hakikat al-gurur teh. Tertipu oleh angannya sendiri. Menurut angannya, menurut dirinya yang tadilah yang mendatangkan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan itu yang berdasarkan al-hawa. Itulah hakikat tertipu. Karena sebetulnya Allah sudah menerangkan yang akan membuat manusia bahagia itu apa. Karena lebih tahu Allah terhadap manusia daripada diri manusia sendiri.
Ya Allah lebih tahunya terhadap manusia daripada manusia sendiri. Dan manusia betapa apalin aja jelema teh naon. Nah, kalau saya katakan demikian lah, emang manusia itu tahu manusia itu apa? Henteu, matak salah wae. Tapi kalau Allah tahu persis. Allah mah apal ke jelema teh nepi ka eusi peujit. Nepi ka eusi peujit teh apaleun Allah mah jelema teh jeung kahayangna naon, apal Allah mah Allah yang menciptakan. Nah, makanya gitu kan tadinya ikutilah berarti apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah yang tahu yang baik dan yang buruk bagi manusia itu yang bagaimana.